Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran Hefri Asra Umika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal Soshum Sosiologi dengan kode 752 tahun 2014 bagian yang pertama. Nah, pembahasan soal ini bertujuan untuk membantu menghadapi UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Baiklah, kita langsung saja mulai pembahasan dari soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama. Paidi adalah anak seorang petani yang berhasil menyelesaikan sarjana ekonomi dan berhasil menjadi pengusaha sukses di Jakarta. Berdasarkan konsep mobilitas sosial, Paidi mengalami apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kata kunci dari soal ini adalah mobilitas sosial ya, yaitu bentuk mobilitas sosialnya apa. Nah, dari teks soal dapat dipahami bahwa teks soal ini membuat perbandingan antara dua mobilitas atau dua status sosial ya, dua status sosial. Yang pertama di sini disebutkan status sosial sang ayah, yaitu seorang petani. Kemudian status sosial anaknya, yaitu sebagai sarjana dan juga menjadi pengusaha. Nah, ketika soal ini atau kasus yang disajikan pada soal membandingkan dua mobilitas sosial yang terjadi, ya, maka ini merupakan bentuk mobilitas sosial antar generasi, ya. Nah, di sini ada dua pilihan yang memuat tentang antar generasi, yaitu pilihan B dan D ya. Nah, mobilitas sosial antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi pada dua generasi. Ya, misalkan pada gambar ini ya, bagian yang di atas ini menunjukkan orang tua ya, ini ayah, kemudian ibunya. Nah, pada kasus ini sang ayah ya merupakan seorang petani. Kemudian anaknya ya si Paidi ini berhasil menjadi pengusaha ya, berhasil menjadi pengusaha. Nah, inilah status sosial sang anak. Berarti kedudukan anak lebih tinggi daripada orang tuanya. Maka dalam kasus ini selain antar generasi, Paidi juga mengalami yang namanya vertikal naik. Ya, karena kedudukan Paidi ya lebih tinggi daripada kedudukan atau status sosial sang ayah. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah mobilitas vertikal naik dan antar generasi. Nah, sekarang bagaimana dengan intragenerasi? Intragenerasi itu mobilitas sosial yang terjadi dalam satu generasi. Ya, misalkan pada gambar ini, ya, ini Paidi menjadi pengusaha, kemudian kakaknya Joko misalkan menjadi PNS misalnya, kemudian adiknya ya Wati misal menjadi seorang dokter. Nah, ketika dibandingkan dalam satu generasi maka itu yang disebut intragenerasi. Atau intragenerasi ini juga bisa berupa mobilitas sosial yang terjadi pada diri Paidi sendiri ya, pada diri Paidi sendiri, pada diri seseorang. Jadi tidak ada perbandingan antara satu generasi dengan generasi yang berikutnya. Dia hanya melihat pada diri sendiri atau dalam satu generasi. Nah, jadi intragenerasi tentu saja jawaban yang salah ya. Ini intragenerasi ya. Ini option yang salah, kemudian ini juga intragenerasi. Nah, kalau horizontal ini bagaimana? Horizontal itu mobilitas sosial yang terjadi pada lapisan sosial yang sama atau pada strata yang sama ya. Misalkan seorang pegawai kantor yang berada pada kelas menengah ya, pada middle class ya atau kelas menengah, kemudian pindah ya dari satu kantor ke kantor yang lainnya. Atau seorang guru yang biasanya mengajar ya, berstatus sebagai seorang pegawai negeri, kemudian pindah ke kantor dinas pendidikan, ya masih menjadi seorang staff atau pegawai biasa. Nah, ini disebut dengan mobilitas horizontal, artinya terjadi dalam satu lapisan yang sama. Bisa lapisan atas, bisa lapisan menengah, atau bisa pada lapisan bawah ya, tidak lapisan bawah. Nah, ini yang disebut dengan horizontal. Nah, pada kasus ini yang tepat adalah mobilitas vertikal naik dan antar generasi. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan melanjutkan ke soal berikutnya.
Nah, soal yang kedua ini masih tentang stratifikasi atau status sosial ya. Menurut Max Weber, seseorang dengan status sosial yang tinggi akan lebih memiliki peluang dan kesempatan dibandingkan dengan yang berstatus sosial rendah. Pendapat Weber tersebut berkaitan dengan konsep. Nah, kata kuncinya di sini adalah memiliki peluang dan kesempatan. Nah, ini sebenarnya simpelnya kita artikan aja ya. Peluang atau kesempatan itu bahasa Inggrisnya adalah apakah style, apakah time, chance, circle, atau story? Ya, tentu saja yang benar adalah chance, kesempatan ya. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Kita masih menggunakan piramida ya atau stratifikasi sosial ya. Seseorang yang berasal dari kelas atas atau lapisan atas. Kemudian ada yang berasal atau berada pada lapisan menengah dan ada juga yang berada pada lapisan bawah. Nah, seseorang dengan status sosial yang lebih tinggi, ya bisa berada pada lapisan menengah atau lapisan atas ya, memiliki kesempatan dibandingkan dengan yang berstatus sosial rendah atau berada pada lapisan bawah. Ya, kita ambil contoh ya dalam bidang pendidikan misalnya ya, dalam bidang pendidikan ya. Seseorang yang berada pada lapisan atas ya, pendidikan, seseorang yang berada pada lapisan atas bisa bersekolah di sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah ternama. Dia juga bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi yang bonafit ya dengan harga atau dengan biaya pendidikan yang mahal. Dan bahkan mereka bisa sekolah atau kuliah sampai ke luar negeri ya, dan bahkan bisa melanjutkan pendidikannya mulai dari jenjang S1, S2 dan seterusnya sampai S3 ya. Nah, inilah menunjukkan bahwa orang yang berada pada lapisan atau memiliki status sosial yang tinggi akan memiliki peluang ya dan kesempatan yang lebih dibandingkan mereka memiliki atau mereka yang berada pada lapisan bawah. Nah, ini contoh dalam bidang pendidikan. Ya, banyak lagi contoh misal dalam bidang politik ya. Ya, rata-rata politikus kita ya yang berhasil menjadi anggota DPR RI misalkan, itu mereka yang memiliki status sosial yang lebih tinggi ya, apakah secara ekonomi ya atau bisa juga ya dalam bidang pendidikan ya. Secara ekonomi mereka memiliki modal yang cukup ya untuk melakukan kampanye dan lain sebagainya sehingga mereka bisa terpilih sebagai anggota legislatif ya di DPR RI. Ini adalah contoh life change ya. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah life change, kesempatan hidup ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, perubahan sosial yang bersifat revolusioner dan evolusioner adalah kriteria perubahan sosial menurut. Ya, kita artikan dulu revolusi dan evolusi. Revolusi ini adalah perubahan yang berlangsung dengan cepat ya, sementara evolusi adalah perubahan yang berlangsung lambat. Nah, evolusi ya lambatnya perubahan secara evolusi ini bisa berlangsung selama berabad-abad. Ya, misalkan perubahan dari masyarakat primitif, kemudian masyarakat berburu, meramu, bercocok tanam, ya sampai kepada sekarang kita berada pada masyarakat industri ya, bahkan sudah disebutkan industri 4.0 ya. Nah, itu berlangsung lama ya, berlangsung berabad-abad lamanya. Nah, sedangkan revolusi adalah perubahan yang cepat ya. Perubahan yang cepat, relatif lebih cepat ya dibandingkan dengan evolusi yang berlangsung selama berabad-abad. Nah, dari sini kita mendapatkan kata kunci bahwa kriteria ini menunjukkan yaitu kecepatannya. Ya. Perubahan yang cepat adalah revolusi, sementara perubahan yang lambat adalah evolusi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Pihak yang diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan perubahan sosial yang direncanakan disebut apakah A, B, C, D, atau E? Ya, jawaban yang benar adalah D, agent of change. Siapa itu agents of change? Ya, inilah dia, orang-orang atau pihak yang diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan perubahan sosial yang direncanakan. Nah, misal ya dalam suatu ada suatu program ya yang direncanakan oleh pemerintah seperti pemberdayaan masyarakat ya. Nah, yang memimpin program tersebut
Ya, bisa dipimpin oleh fasilitator ya, fasilitator yang berasal dari luar masyarakat misal. Namun bisa juga perubahan tersebut dipimpin oleh ini ya, yang C ya, local leader ya, pemimpin lokal. Misalkan secara formal di desa ada kepala desa, di dusun ada kepala dusun ya. Nah, ini yang disebut dengan local leader ya, local leader. Namun pada konteks ini yang tepat ya, kalau local leader kan dia terbatas hanya kepada apa namanya, pemimpin masyarakat yang ada di tempat tersebut ya. Namun yang melakukan atau memimpin perubahan ini bukan hanya ya pemimpin yang ada di situ, namun bisa juga pihak luar ini seperti ini, fasilitator ya, pihak eksternal. Jadi bukan berasal dari internal masyarakat. Maka yang lebih tepat adalah agent of change ya, agents of change. Karena ini hanya tipuan aja ini local leader. Blueprint ini nggak ada ya, pattern nih, pola perubahan juga tidak berhubungan. Social planning ini adalah salah satu bentuk dari perubahan itu sendiri. Oke, nomor 5. Hubungan sosial timbal balik yang saling mempengaruhi disebut apakah kausal, simultan, resiprokal, periodik, diadik. Ya, jawaban yang benar adalah resiprokal. Resiprokalnya adalah hubungan timbal balik. Ya, misalkan dalam pergaulan ya antara dua orang ya, dua orang ini akan saling mempengaruhi ya. Si A akan mempengaruhi B dalam cara belajar, sementara B akan mempengaruhi A mengenai nilai-nilai religius, mengenai perilaku-perilaku religius dan seterusnya. Jadi, antara dua orang itu akan selalu terjalin yang namanya hubungan timbal balik, saling mempengaruhi. Bukan hanya A terhadap B, namun B juga bisa mempengaruhi A. Nah, inilah disebut dengan resiprokal. Kalau kausal, ini hanya satu aspek ya, A mempengaruhi B ya, tapi tidak sebaliknya ya. Maka yang tepat adalah resiprokal. Simultan ini tiba-tiba, periodik ini jangka waktunya ya. Nah, diadik ini menunjukkan hubungan berdasarkan jumlahnya. Ini berasal dari konsep George Simmel ya. Ada yang disebut dengan monad, ada yang disebut dengan diad, dan ada yang disebut dengan triad. Nah, diadik itu merupakan hubungan dua orang ya, yang berasal dari diad. Kemudian triad ini 3 atau lebih. Nah, kelompok yang paling akrab itu adalah diad. Kenapa? Karena dia anggotanya hanya dua orang. Nah, ketika anggotanya bertambah 3, mulai dari triad ya, 3 dan seterusnya, maka hubungan itu akan mengalami perpecahan. Nah, ini berdasarkan jumlahnya. Jadi dalam nomor 5 ini, konteks soal ini yang tepat adalah resiprokal, yaitu hubungan timbal balik. Oke, kita lanjutkan nomor 6 ya. Nah, mari sama-sama kita baca ya. 2 orang teman melakukan percakapan atau chatting melalui Facebook. Dalam situasi ini, apakah keduanya melakukan interaksi sosial? Nah, bagaimana? Apakah melakukan interaksi? Ya atau tidak? Jawaban yang benar adalah ya. Ini ada 3 jawaban ya. A, B, C, dan E. Nah, sekarang yang mana argumen yang tepat? Ya, karena mereka melakukan percakapan, ya, benar ya. Ya, karena mereka melakukan kontak dan komunikasi. Oke. Ya, karena media sosial sebagai sarana komunikasi. Benar ya. Nah, untuk mengetahui jawaban yang paling tepat, maka kita harus menganalisa soal ini, menanyakan apakah yang dilakukan ini ya, chatting ini merupakan interaksi. Nah, dia disebut interaksi kalau memenuhi syarat interaksi sosial. Maka syarat interaksi sosial itu ada 2, yaitu kontak dan kemudian yang kedua adalah komunikasi. Ya. Perilaku itu atau suatu tindakan disebut dengan interaksi sosial apabila memenuhi 2 aspek. Yang pertama adalah kontak, kemudian yang kedua komunikasi. Apakah chatting ada kontak? Tentu saja ada kontak, ya. Halo, ya kan? Apa kabar? Itu adalah kontak. Nah, meskipun kontak ini menggunakan media sosial sebagai sarananya, dia menggunakan media, artinya dia adalah kontak yang tidak langsung karena kontak yang sekunder karena dia menggunakan media ya, karena dia menggunakan media.
Nah, kemudian apakah ada komunikasi? Apa kabar? Kabar baik. Ada pesan yang disampaikan, ada pengirim pesan ya. Kemudian ada penerima pesan dan ada feedback atau umpan balik, maka itu disebut komunikasi. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 6 adalah apakah chatting merupakan interaksi? Ya, karena mereka melakukan kontak dan komunikasi. Artinya telah memenuhi 2 syarat dari interaksi sosial tersebut. Nah, inilah jawaban untuk nomor 6. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk soal nomor 7 ya. Tema penelitian berikut yang menunjukkan bidang kajian sosiologi politik. Yang ditanya adalah sosiologi politik ya. Oke, sosiologi banyak sekali bidangnya. Ada sosiologi pendidikan, ada sosiologi agama, ada sosiologi ekonomi, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, pengaruh kenaikan BBM terhadap kemampuan daya beli. Nah, ini lebih tepat bidang kajian sosiologi ekonomi ya. Kemudian yang B, dampak pembangunan pabrik, penyamakan terhadap penyebaran bakteri E. coli pada sumur penduduk. Ya, ini lebih dekat dengan aspek biologi ya, atau lingkungan ya. Lingkungan, aspek biologis ya. Peran LPMD dalam pengembangan lembaga masyarakat desa hutan. Nah, ini lebih kepada aspek sosialnya, aspek kelembagaannya ya. Pengaruh sosialisasi KPU di SMA terhadap partisipasi pemilih pada pemilu 2009. Nah, inilah yang tepat karena ini menunjukkan indikator dalam bidang politik. Yang pertama adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum ya, salah satu lembaga dalam bidang politik. Kemudian sosialisasi ini pengaruhnya terhadap apa? Partisipasi pemilih. Nah, partisipasi ini juga merupakan perilaku dalam bidang politik. Ya, apakah pemilih pemula itu aktif dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu ya. Nah, inilah yang diupayakan melalui proses sosialisasi agar para pemilih pemula ini tingkat partisipasinya tinggi ya dalam proses pemilu. Nah, ini berarti yang tepat adalah D ya, inilah jawaban yang benar. Kemudian yang implementasi Perda, ya, ini lebih kepada kebijakan publik ya, kebijakan publik kinerja puskesmas ya, kebijakan publik dalam bidang kesehatan ya, karena berhubungan dengan puskesmas. Oke, inilah pembahasan kita untuk bagian yang pertama, terdiri dari 7 soal ya, terdiri dari 7 soal, sudah kita bahas semua. Nah, silakan lanjutkan ya untuk menyaksikan bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua dari soal Soshum tahun 2014. Oke, simak pada video berikutnya mengenai bagian yang kedua. Baiklah, terima kasih untuk sudah menyaksikan tayangan untuk bagian yang pertama. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika masih ada yang belum jelas, silakan ketikkan pertanyaan di kolom komentar. Demikian saja, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.